Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran administrasi kepegawaian. Kali ini kita membahas tentang jabatan administrasi dan uraian tugasnya sesuai dengan SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2016, bahwa jabatan dalam bidang administrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada office administratif atau staf administrasi. Yang kedua ada jabatan sekretaris junior, ya, sekretaris junior atau junior administrative assistant. Yang ketiga sekretaris. Yang keempat sekretaris eksekutif, lebih tinggi lagi dia. Kemudian ada manajer kantor. Baik, kita lanjutkan satu persatu ya. Yang lebih rendah di sini, paling rendah, yaitu office administratif atau staf administrasi, yaitu yang dominannya adalah dalam kegiatan resepsionis, ya, ini resepsionis, kemudian serta penanganan bidang administrasi. Kemudian di atasnya yaitu sekretaris junior, dan ada di atasnya lagi sekretaris atau administrative assistant. Apa saja tugas daripada office administratif, ya? Di sini tugas office administratif adalah yang dominannya seperti tadi disampaikan, yaitu melaksanakan fungsi resepsionis, ya, sekitar menerima tamu, menerima telepon, serta 6 tugas administrasi lainnya. Yang pertama yaitu membuat naskah sederhana, masih sederhana, lembar kerja dan bahan presentasi melalui pemakaian software yang sesuai. Yang kedua, menerima dan meneruskan telepon masuk kepada pihak yang dituju. Yang ketiga, menerima dan meneruskan surat atau dokumen kepada pihak yang dituju dalam perusahaan, kemudian menerima dan mengantarkan tamu, kemudian menggunakan peralatan kantor seperti mesin fax dan mesin fotokopi. Datanya masih terbatas, ya. Kemudian melakukan pengarsipan dan memasukkan data ke dalam lingkup dan konteks yang terbatas. Di sini di bawah pengawasan langsung dan sesuai arahan atasannya. Kalau melihat dan masih menyimak, ya, kepada fungsi administrasi yang pernah dipelajari oleh kalian semua, di mana menurut Kuibel administrasi itu mempunyai fungsi. Yang pertama fungsi rutin, yang kedua fungsi teknis, kemudian fungsi analis. Ini terlihat paling rendah, yaitu fungsi rutin, ya, perbuatan membuat naskah itu terus membuat naskah, menerima dan meneruskan telepon itu rutin, ya, menerima dan meneruskan surat rutin. Ini ya berarti pekerjaan yang tidak memerlukan terlalu banyak pemikiran, ya, menerima, mengantar tamu, menggunakan peralatan dan sebagainya. Baik, untuk itu di sini bahwa pekerjaan untuk staf administrasi belum diberi beban tanggung jawab untuk pekerjaan orang lain atau tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain, dia belum ada. Adapun untuk sekretaris sekretaris junior, di sini yang pertama jobnya adalah membuat dokumen, bukan dokumen sederhana lagi, ya, dokumen, lembar kerja dan bahan presentasi melalui pemakaian software yang sesuai. Sebenarnya sama, ya, tetapi dia kontennya lebih tinggi lagi derajatnya, ya. Kemudian ini menggunakan internet. Kalau tadi belum ada, ya. Sekarang tadi belum ada langsung menerima tamu, tapi sekarang untuk sekretaris junior dia sudah menggunakan internet untuk mencari data, kemudian menerima dan meneruskan telepon, sama, ya.
menerima dan mengantar tamu, sama menerima dan meneruskan surat, sama melakukan pengarsipan dan memasukkan data, sama. Akan tetapi di sini tidak lagi di bawah pengawasan ya, dia sudah berdikari, kemudian menggunakan peralatan kantor sudah lebih banyak yang digunakan oleh junior administratif ini ya, oleh sekretaris junior ya, udah lebih banyak lagi, ada LCD, OHP, printer, scanner ya. Ini karena apa? Karena terkait untuk membantu pekerjaan yang dilimpahkan ya. Ini ada yang merah ini beda, artinya lebih dari sekretaris dari staf administrasi ini. Membantu pekerjaan yang dilimpahkan baik oleh sekretaris maupun di atasannya lagi eksekutif sekretaris. Nah, terkait hal itulah maka dia diberikan juga kebebasan untuk menggunakan internet ya, nomor A, yang B ya, menggunakan internet karena terkait dengan membantu, di mana dia untuk membantu mencarikan data yang diperlukan yang dilimpahkan oleh sekretaris kalau dia sekretaris junior, bahkan oleh sekretaris eksekutif. Sekretaris junior juga masih melakukan fungsi resepsionis. Tapi ini di bawah itu berarti dia dominannya yang di atasnya. Sedangkan tadi untuk staf administrasi melakukan fungsi resepsionis itu adalah yang dominannya yang pertama di atas ya. Baik, untuk berikutnya di sini sekretaris ya. Sekretaris ini sengaja tiga ini karena mempunyai kerja rutin yang mirip ya, sama ya. Nanti ada dua lagi yang di atas ya, di atasnya lagi sekretaris eksekutif dan manajer kantor ya. Ya, untuk sekretaris ini tugasnya yaitu membuat dokumen lembar sama ya, sama dengan sekretaris junior ya, membuat dokumen. Untuk menggunakan internet sudah pasti, tapi tidak dituliskan, sudah pasti menggunakan internet untuk sekretaris ya. Tapi di sini menerima dan yang lainnya sama ya dengan sekretaris junior ya. Langsung menerima dan meneruskan telepon ya, itu sama dengan sekretaris junior, bahkan sama dengan staf ya, staf administrasi. Namun demikian tentunya meskipun sama, bebannya itu cara menerimanya, kualitas penerimanya sudah berbeda ya, dan siapa yang terimanya. Kemudian menerima dan mengantar tamu, kemudian menerima dan meneruskan dokumen sama ya, melakukan pengarsipan, memasukkan data ya, sama ya, sama ini dengan sekretaris junior ya. Kemudian menggunakan peralatan kantor sama ya, udah bebas menggunakan berbagai peralatan kantor. Kemudian di sini ada bahwa sekretaris sudah mulai menganalisa informasi ya. Jadi kalau ini sudah sekretaris itu sudah menganalisa, kalau sekretaris junior mencari data, nomor B-nya ya, menggunakan itu untuk mencari data, mencari ya. Kalau berarti dia sudah, kalau fungsi administrasi sudah masuk ke fungsi teknis. Bagaimana teknis mencari data ya, mengoperasikan internet untuk mencari data. Jadi beberapa sudah lebih tinggi lagi dari staf administrasi. Kalau staf administrasi secara fungsi administrasi menurut Koibel melakukan pekerjaan rutin ya. Kemudian ini sudah fungsi teknis, sedangkan sekretaris sudah fungsi analis ya, sudah fungsi analis. Nah, di sini menganalisa ya. Dan kalau tadi sekretaris junior mencarinya, mungkin bisa kolaborasi juga karena diperintah oleh sekretaris ya. Sekretaris, sehingga dia bisa berkolaborasi untuk sekretaris juniornya mencarinya dan dianalisa, di checklist oleh sekretaris, benar enggak informasi yang dicarikan oleh sekretaris junior. Dalam hal ini sekretaris merupakan posisi yang berperan menjalankan tugas yang mendukung administrasi bisnis. Nah, dalam hal ini maksud administrasi bisnis mungkin terkait dengan bisnisnya institusi atau lembaga dari
perusahaan dari lembaga ini ya, bisnisnya dari lembaga yang bersangkutan. Misalnya lembaga ini mengadakan kerjasama dalam membangun jalan tol, misalnya kerjasama bisnis dalam membangun jembatan, kerjasama bisnis dalam hal-hal tertentu. Nah, itu semuanya memerlukan administrasi yang harus ditangani ya, perlu administrasi yang harus ditangani dengan cermat, jangan sampai ada kesalahan. Itulah yang terkait dengan bisnis ya, administrasinya harus dilakukan dengan baik. Maka sekretaris di sini dituntut memiliki beberapa keahlian dan dia bisa memerintahkan bawahannya, yaitu sekretaris junior dan ke bawahnya lagi. Terkait dengan administrasi bisnis inilah maka sekretaris harus sudah mempunyai keahlian lebih, terutama terkait dengan masalah komputer ya, masalah software ya, menggunakan keterampilan ya, menggunakan beberapa jenis software, kemudian menganalisa informasi dengan bantuan internet tadi ya, kemudian menguasai komputer. Ini 3 serangkai ya, komputer. Lebih lagi ini memiliki jiwa kepemimpinan, karena terkait administrasi bisnis itu bisa terjadi dia terkait dengan kerjaan harus memerintah kepada bawahan, juga terkait dengan kegiatan bisnis gitu ya. Nah, sehingga di sini nomor 5 memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan staf, manajemen, kolega maupun klien ya. Klien bisnis berarti bisnis dari perusahaan tersebut dengan klien. Adapun kemampuan memimpinnya itu dia punya bawahan ya, mampu memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan dan klien perusahaan. Berarti ini terkait bisnis kan, berarti bisnis daripada perusahaan. Itulah keahlian yang harus dipunyai oleh sekretaris terkait melaksanaan bisnis administrasi perusahaan dan sebagai yang mempunyai bawahannya nantinya. Sekarang eksekutif ya, sekretaris eksekutif dan manajer kantor. Sekretaris eksekutif bisa cewek, bisa sekarang mah cewek cowok udah nggak jadi lagi ya. Nah, di sini manajer kantor, bisa juga manajer kantor cewek ya. Sekretaris eksekutif ya, manajer kantor. Sekretaris eksekutif apa saja ya? Di sini merupakan posisi yang berperan menjalankan tugas yang mendukung administrasi manajemen bisnis. Nah, tadi di sekretaris sudah dibahas ya, mendukung administrasi manajemen bisnis. Ini di atasnya lagi yaitu sekretaris, yaitu mendukung ya, berperan menjalankan tugas mendukung administrasi manajemen bisnis. Bagaimana bisnis perusahaan terkait bisnisnya, administrasinya dari bisnis yang dijalankannya oleh perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar ya. Itulah peranan yang dilakukan oleh sekretaris eksekutif, tentunya dengan kolaborasi dengan bawahannya, yaitu dengan sekretaris dan di bawahnya lagi. Makanya di sini sekretaris eksekutif dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai kualifikasi atau kemampuan ya. Kemampuan apa? Kualifikasinya yaitu kemampuan ya yang ekstensif, terampil menerapkan prinsip manajemen, karena dia sudah mempunyai fungsi sebagai pimpinan menggunakan beberapa metode agar masalah manajemen kan mengatur ya, agar masalah kegiatan kantor tidak ada, bisa diminimkan gitu ya, bisa diatasi lah gitu ya. Kemudian jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk mengarahkan, memberi instruksi secara jelas kepada para sekretaris, yaitu bawahannya ya, Nanti sama-sama ya, bisnis perusahaan. Kemudian kemampuan berkomunikasi yang tinggi ya, terkait dia sebagai pemimpin yang punya bawahan harus mampu berkomunikasi interpersonal ya, dalam berinteraksi dengan seluruh manajemen termasuk dengan para pemimpin, termasuk tadi pemimpin kantor ya, manajer kantor ya, dan manajer-manajer yang lainnya. Nah, itu bahwa sekretaris eksekutif itu di sini ia dapat berfungsi sebagai manajer karena secara langsung atau nyata menjalankan fungsi manajer eksekutif yang memiliki bawahan. Nah, pada umumnya sih sekretaris eksekutif ini
untuk sebuah unit ya, unit seperti sekretaris jenderal, sekretaris wilayah. Ini juga dalam sebuah perusahaan, berarti satu unit tertentu yang menangani bisnis perusahaan ya, satu unit ya. Sekretaris eksekutif. Baik, berikutnya manajer kantor. Manajer kantor ya manajer dari sebuah kantor perusahaan ya. Manajer kantor itu menjalankan tugas yang mendukung administrasi manajemen perusahaan. Nah, perusahaan itu administrasinya dan harus dimanage dengan baik sebuah perusahaan ya. Dia juga di bawah membawahi beberapa sekretaris juga dia ya. Tapi terkait dengan administrasi perusahaan. Nah, dia sebagai manajer kantor harus mempunyai kualifikasi, harus mempunyai kemampuan mestinya, yaitu sama sih sebagai pemimpin harus mempunyai kemampuan ekstensif menerapkan prinsip manajemen ya, dengan menggunakan bermetode sama tadi dengan eksekutif sekretaris ya. Kemudian dia juga harus memiliki kemampuan memimpin, namanya pemimpin ya, memimpin tingkat atas, memimpin perusahaan, memimpin office ya, kantor ya, memiliki kemampuan tinggi dan menggunakan maksud sumber daya. Nah, ini berbicara sumber daya berarti sumber daya manusia, terutama dia harus mampu mengatur manusia bawahan-bawahannya. Itu manajemen tinggi di sini, kemampuan tinggi sebagai pemimpin. Kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi. Sebenarnya pemimpin jangan sampai dibilang aku kalau di dalam fungsi administrasi menurut Ibo ya, terakhir kan ada yaitu fungsi manajer ya, ada fungsi interpersonal itu kemampuan bagaimana berkomunikasi ya, berhubungan satu dengan lainnya, harus memiliki kemampuan berkomunikasi ya. Itu udah pernah Bapak jelaskan ya, fungsi interpersonal dan fungsi menurut Iqbal dan fungsi manajer. Nah, untuk itu tetap sih tugasnya tugas manajer kantor yaitu mendukung administrasi manajemen perusahaan, tentunya mendukung kegiatan administrasi manajemen perusahaan ya. Kemudian menjamin kelancaran manajemen perusahaan sesuai visi misi dan melaksanakan kegiatan eksternal untuk memastikan manajemen organisasi ya sesuai dengan harapan pelanggan. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan fungsi dengan jabatan administrasi ya, dan tugas serta tanggung jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.